mempersingkat waktu dari tim Indonesia silakan dimulai untuk interaksi pada waktu ini. Bu Orma, Pak Susanto, Pak Teh, monggo. Selamat pagi. Berarti sudah paham ya, sudah saja apa itu UU ITE. Saya tidak siapa yang mau maju seperti itu, jadi saya langsung panggil aja. Kelas 8 saya panggil 2 orang untuk maju ke depan membacakan tugasnya, dan kelas 7 dia saya ambil 2 orang ya. Kelas 7 nomor absen 26 karena ini tanggal 26. Kelas 7E nomor absen 26 karena maju. Kelas 2 tambah 6 jadi 8 ya. Nomor absen 8 kelas 7D sekarang maju. Kelas 7E nomor absen 26 dan kelas 7C nomor absen 8. Silakan maju. Apa enggak? Ayo cepat untuk membersihkan waktu. Ya, silakan maju cepat. Terus kelas 8 saya meminta kelas 8D nomor absen 8. Ada? Silakan maju cepat. Dan nomor absen 26. Kelas 7E nomor absen 26. Delapan B nomor absen 8B. Nggak masuk. Zona boleh apa? Nggak ada. Berarti oh ada. Oh, gini. Ayo maju. Berapa sampai 6? Dua India. Ayo cepat maju ke sini. Belum buat maju dulu. Maju dulu. Silakan maju didampingi temannya nomor absen 27. Ayo cepat nomor absen 27. 27 siapa? Ya, silakan. Ya, di programnya siapa namanya? Siapa? Itu D, akan dibacakan yang dibacakan. Maka ya bacakannya. Masuk berapa? Wow. Perkenalkan, nama saya seperti kalian sudah dapat diketahui, saya akan jalan, saya dari kelas 7D. 1. Mengapa UITE penting? Karena UITE ternyata menjadi penggunaan internet dengan aman dan bijak. Yang kedua, bagaimana pelajar bisa menggunakan internet menggunakan
teknologi untuk hal positif seperti belajar pertanyaan membuat sesuatu yang bermanfaat dan komunikasi mensopan. Yang kedua, gimana? Perkenalkan, saya Faria Aidil 30 hari dari kelas 7B atau 26. Mengapa UU ITE penting? Agar internet digunakan dengan aman, bijak dan bertanggung jawab. Nomor 2, bagaimana pelajar bijak dalam internet? Pelajar bijak berinternet dengan menggunakan internet untuk belajar dan untuk hal positif. Terima kasih. Ya, langsung selesai. Perkenalkan, nama saya Syahrul Iswari, melakukan pemilihan sosial ini. Apa dampak penggunaan internet yang bisa bertanggung jawab dapat menimbulkan hoax, cyberbullying, penipuan, dan pelanggaran hukum. Bagaimana menciptakan komunikasi yang positif dengan berkata sopan, menghargai orang lain, dan tidak menyebarkan ujaran kebencian. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terakhir, apa dampak penggunaan internet yang tidak senang itu? Dapat disebabkan pelanggaran bullying, penipuan, masalah bersatu, dan menggunakan komunikasi. Komunikasi positif dilakukan dengan cara sopan dan menghormati. oke, tepuk tangan untuk 8 Ini Pak Pres masih ada 6 hadiah. Jadi Pak Pres mau manggil beberapa orang lagi. Berapa? Ya, saya menambahkan ya. Mungkin di rumah tadi sudah kurang anak-anak untuk maju, saudara. Silakan kelas 7, 1 orang. Silakan. Yuk, silakan kelas 7, 1 orang. Silakan. Yuk, silakan. Ya, silakan. Yuk, 1 aja, 1. Ayo, ayo. Kelas berapanya? Kelas 8 satu ya. Nah, ini sudah dari rumah tadi untuk ke depan. Silakan. Hasilnya dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratika Wardani dari kelas 7A. Di sini saya akan membacakan hasil refleksi saya. Nomor 1, mengapa UU ITE penting? UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berperan penting agar pengguna internet tidak menyalahgunakan media digital. Nomor 2, bagaimana pelajar bijak berinternet? Pertama, untuk menggunakan internet untuk belajar dan tidak menyebarkan hoax atau berita palsu. Nomor 3, apa dampak penggunaan internet yang tidak bertanggung jawab? Pertama, dapat menyebarkan hoax atau informasi palsu. Yang kedua, dapat menimbulkan konflik. Nomor 4, bagaimana menciptakan komunikasi yang positif? Pertama, berpikir sebelum menulis komentar, dan yang kedua, menyebarkan informasi yang bermanfaat dan benar. Terima kasih. Jadi, aku mau menjelaskan dengan berdasarkan hukum ala masyarakat dalam penggunaan internet kesehatan, tidak berkontrol, serta melindungi dari negara. Yang kedua, bagaimana cara hidup negara? Menggunakan teknologi untuk memperbaiki belajar, berkarya, dan berkomunikasi secara langsung, serta selalu mencari informasi sebelum memberikannya kepada orang lain. Yang ketiga, apa dampak penggunaan internet yang tidak bertanggung jawab? Jawabannya bisa termasuk pasal hukum, memicu konflik sosial atau penyebaran hoax atau ujaran kebencian,
serta perencanaan aplikasi diri digital. Yang keempat, bagaimana menciptakan komunikasi yang baik. Yang pertama, gunakan bahasa yang sopan dan santun. Saling menghargai dan menghormati antar pengguna internet. Saling menghargai cara mengenali atau bersikap lingkungan, serta menghindari pengguna juga atau hal itu. Terima kasih. Yang pertama, Dr. Labasti. Ya, karena di depan ini baru ada perempuan semua, ya. Saya akan panggil, saya tunjuk yang wanita. Jam lah. Paling selatan, Mas Toto Ahmad itu monggo. Yang kedua, Tunan dan buku. Untuk Mas Lutfi dan Mas Tito, saya beri pertanyaan itu dengan untuk Mas Tito dulu. Tito, lu kenal teroris tak? Itu kan pertanyaannya. Pertanyaannya, apa? Yang pertama ini Uilewa, ya betul sekali. Terus yang kedua, undang-undang itu ada 3 kali perubahan. Total sebutkan yang pertama, kedua, ketiga. Yang pertama itu nomor berapa? Saya nggak tahu. Oh ya, kalau nanti tetap dapat hadiah. Oke, Pak. Yang pertama itu nomor 11 tahun 2008. Yang kedua tahun 2016. Yang ketiga nomor 1 tahun 2024. Betul ya? Betul. Ya betul ya. Lucu. Terus sekarang yang kedua, beberapa Ahmad Lutfi yang terhormat. Pertanyaannya, apa tujuan diundangkannya UU ITE itu banyak? Satu apa, dua apa, tiga apa, apa? Kalau ada 4 ya 5. Tapi sudah dibaca. Sudah dibaca ya. Sudah. UITE penting karena jika penggunaan media yang baik tidak dilindungi secara hukum, maka tidak terjadi ancaman dalam perkembangan teknologi. Ya, salah satunya itu. Ya. Ada lagi? Untuk menciptakan lingkungan digital yang bersih, untuk menciptakan etika dalam berinternet, untuk melindungi pelaku UMKM dalam bertransaksi, untuk melindungi data pribadi masyarakat. Itu ya. Dan terima kasih. Masih ada 2. Ada yang mau sukarelawan dulu? Ayo, sampai lagi 2. Oh, langsung dibacakan saja. Pengenalan mengenai lembaga awalnya dari kelas 7B akhir 19. Di sini saya akan membacakan interaksi dengan tema nomor 1. Mengapa UU ITE penting? Karena UU ITE dapat melindungi pengguna dari kejahatan siber dan menjaga keamanan digital serta menjadi acuan hukum agar masyarakat berhati-hati dalam mengenai informasi. Nomor 2.
Bagaimana pelajar tidak berinternet? Dengan memeriksa kebenaran informasi, melindungi data pribadi, dan memanfaatkan edukasi hal positif. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Ihsan Dewiska dengan dialog yang lain nomor absen 9 dari kelas 7. Nomor 3. Apa dapat penilai internet yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan hoax, cyberbullying, penipuan, pelanggaran hukum, dan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Nomor 4. Bagaimana menciptakan komunikasi positif dengan berkata sopan, menghargai pendapat orang lain, tidak menyebarkan kebencian, dan menggunakan media sosial untuk hal-hal baik. Terima kasih. Kekurangan teman-teman yang sudah mau masih di depan. Jadi saya menambahkan UU ITE itu penting sekali untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia, baik dalam menggunakan informasi dan bertransaksi elektronik. Nah, perhatikan dulu semuanya. Saya ada sedikit saran kepada kalian. Kalian, anak SMP 1 Wonogiri harus bijaksana dalam menggunakan internet, dalam bermedia sosial. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kita tahu yang digunakan, perhatikan dulu. Nah, perhatikan dulu. Yang pertama, jaga sopan santun dalam menggunakan media sosial. Jangan pernah meninggalkan komentar yang berbau sara ataupun berkata kotor. Ya. Jangan pernah meninggalkan komentar. Hati-hati. Jejak digital itu masih bisa dilacak. Yang kedua, jangan pernah sekalipun ya akun kalian itu menyebarkan berita salah. Kalau kalian dapat informasi yang belum tentu kebenarannya, stop di kalian. Kalian jangan ikut menyebarkan. Ketika berita itu ternyata terjadi masalah atau berhubungan dengan hukum, semua orang yang menyebarkan pasti ikut kena. Gak mau kan seperti itu? Mau nggak? Dijawab dulu, mau nggak? Nah, hati-hati dalam menggunakan internet dan bermedia sosial. Dan yang terakhir, ini sudah mulai banyak terjadi di anak-anak SMP. Bukan hanya anak SMA, kuliah, bahkan anak SMP. Jangan pernah akun kalian yang tahu boleh juga. Jangan pernah. Sekalipun jangan pernah. Sekali kalian nyakot itu jejaknya pasti ada. Tidak akan pernah bisa dihapus. Dan itu akan mempengaruhi masa depan kalian. Paham? Paham? Siapa yang semangat? Ya, terima kasih. Itu saja yang perlu diperhatikan. Jadi intinya kata buah tadi 3 hal yang perlu diperhatikan. Ya, sekian dulu dari kami PPIK. Terima kasih untuk tugas kita yang sudah kalian kerjakan.
Ya, silakan kembali ke tempat itu. Tepuk tangan untuk teman-teman kalian, ya, luar biasa ini. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bu Nisa atau Pak Lati. Saat ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk tim TIK telah berkonsentrasi pada pagi hari ini. Jadi kita ingat, selalu kita ingat ya, Undang-Undang ITE itu hadir bukan untuk membatasi kebebasan, melainkan untuk melindungi kita dari bahaya kejahatan cyber. Jadi harimau adalah harimau. Ada yang tahu hasilnya? Harimau adalah harimau. Jadi sebelum membagikan informasi di internet ataupun apa itu, kalian harus mengingat kebenaran yang akan kalian share. Jadi jika kalian asal itu berarti kalian nanti bisa terjerat UU ITE. Oke, untuk pada pagi hari ini literasi kita sampai sini saja. Untuk literasi pada pagi hari ini, salam literasi. Baik, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.